petani padi sawah di Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau, pekan ketiga bulan Mei biasanya melakukan panen raya. Panen raya ini biasanya akan melibatkan 10 hingga 20 buruh panen. Akan tetapi di masa pandemik, kesulitan petani Bungi adalah mendatangkan buruh panen, karena memang selama masa pandemi COVID-19 belum berakhir, para buruh itu takut keluar rumah, sehingga memang harapan mereka semoga wabah pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Saya Karudin, Sudah berapa lama menjadi petani? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. 19 tahun. Oke, baik, bisa gitu. Beras, apa kelebihan dari beras yang ada di wilayah Waliabukit ini? Kelebihannya dia tidak ada campuran dari panennya juga bagus. Kemudian dia punya struktur rasanya mungkin lebih enak daripada beras dari yang dari Makassar. Untuk di yang beras Khusus yang yang ini jenis beras apa di sini? Santana. Cisantana. Oh, yang ditanam di sini Cisantana. Oh, terus kira-kira kalau sudah panen jualnya itu di mana? Jualnya di sekitar Bogor saja sih. Maksudnya belum pernah keluar dari Udah pernah keluar. kalau untuk Cisantana ini. Udah pernah keluar. Oh, jadi ini khusus untuk di Wilayah Kota Bogor. Oh, terus kalau untuk apakah ada pengaruhnya dengan pandemi COVID-19 ini terkait pertanian ini? Kalau sementara belum terasa lah. Hmm. Nah, kita belum terlalu anu juga tuh. Hmm. Belum terlalu. Artinya yang pasien kan kita hampir belum terasa juga di sini. Betul. Berarti sama sekali tidak terganggu dengan tidak COVID-19. Ada juga sebagian mungkin teman-teman mungkin ada yang terganggu. Ya, tidak Oh. semuanya juga tuh. Pasti ada yang terganggu. Betul. Nah, terus Om, pertanyaan saya yang terakhir, kira-kira apa harapan Om untuk apa harapan Om terhadap petani di masa COVID-19 seperti ini? Kan baru kan sebentar lagi mau panen, apakah ada efeknya atau tidak? Kalau efeknya mungkin ya di buruh harian mungkin kemungkinan kalau dilarang pasti orang kan was-was keluar. Jadi otomatis kita sebagai petani yang harus turun tangan sendiri untuk mencari buru-buru tani kayaknya mungkin. Kalau dia berlanjut mungkin agak susah mungkin. Kendalanya untuk saat ini. Apalagi kalau dilarang barang lebih dari 10, sementara yang panen kan rata-rata hampir lebih 10. Oh, begitu nih. Iya, berarti dia punya tenaga harian berarti kurang. Biasanya tenaga hariannya itu diambil dari mana? Dari sekitar sini juga. Sekitaran sini juga. Sekitar Logo juga. Oh, Lowo. Oh, sama berarti di sini dengan di Waliabukit di. Oke, baik. Terima kasih. Saya Nurdan, Ketua Kelompok Tani Tengko Siturup, sekaligus Ketua RW untuk Kelurahan Liabuku, Dusun Subur. Oke, baik Om, terima kasih atas kesempatannya. Di sini bagaimana kelebihan dari beras yang padi yang ditanam di Kelurahan Liabuku? Ya, kalau padi yang ditanam di Kelurahan Liabuku ini, apalagi yang baru-baru ini kita dapat bantuan jenis Ciheran. Ciheran itu kalau dia untuk jenis unggul itu dia masih banyak kelebihannya. Banyak kelebihan. Pertama, dia masih tahan hama. Yang kedua, dia peranakannya bagus. Buahnya juga bagus. Kemudian batangnya juga masih kuat. Tidak mudah rebah. Kecuali dia musim hujan kemudian sawahnya lembek, dia bisa rebah karena kenapa dia bisa rebah? Karena buahnya dia lebat, ya butir-butirnya itu ya banyak. Kalau untuk selama ini untuk hasil berasnya itu biasanya dijual di mana?
Oh, kami over ke pasar. Artinya ada yang bahasanya bilang tengkulak misalnya. Kan? Kita sekali giling langsung berapa permintaannya kita gilingkan, kemudian kita antar ke pasar. Berarti itu hanya untuk, biasanya kalau hasil berasnya di sini tuh hanya untuk Kota Bau-Bau saja atau Biasa di luar? Biasa dibawa ke Wanci, ke pulau-pulau. Oh, berarti Apalagi itu padi namanya jenis yang padi merah, padi perut merah, padi perut hitam, itu untuk kebanyakan dibuat di luar. Oh, berarti bukan cuma di Kota Bau-Bau deh, berarti sudah keluar juga. Oh, mantap. Terus kalau harapan Om di masa COVID seperti ini kan, COVID ini kan untuk saat ini benar-benar menjadi pandemik di Indonesia. Jadi apakah ada gangguan begitu terkait petani? Iya, sebenarnya kalau secara langsung kita di petani sebenarnya tidak termasuk ada hambatannya, karena kan kita di sawah kan sebenarnya lebih bagus dari sawah, karena maksudnya dia kita termasuk aman di sawah. Betul. Seperti juga kita bila mau untuk dampaknya sebenarnya tidak ada, kita hanya kalau kita di itu yang kita lakukan jangan sampai ada yang tertular. Tapi kalau untuk kita sebagai petani ini dibandingkan dengan misalnya yang dekat dalam pasarian ojek apa semua, mereka tidak bisa melakukan kegiatannya karena adanya pembatasan ini skala besar ini. Namanya Om dengan nama dengan apa sebagai apa di? Nama saya Robin. Saya selaku penanggung jawab atau pengelola Balai Benih Utama BPU Padi Wonjo. Jadi tujuan utama dari Balai Benih adalah untuk memproduksi benih padi dan hasilnya nanti akan disebarluaskan kepada petani-petani calon penerima yang menggunakan benih padi tersebut. Kemudian benih yang sekarang kami tanami yang ada di Balai Benih BPU Wonjo ini itu ada 2 varietas, yaitu varietas Impari 30 dan varietas Sierra. Kemudian dari 2 varietas ini diharapkan bisa dapat berkembang dan dapat digunakan kepada masyarakat seluas-luasnya. Kemudian menyangkut masalah rencana panen untuk Kecamatan Bungi, khususnya untuk di Balai Benih Utama Wonjo Padi ini, itu diperkirakan minggu-minggu ketiga bulan Mei 2020 ini. Menyangkut masalah COVID-19, menyangkut masalah corona ini memang sangat berpengaruh terhadap masyarakat, karena di mana masyarakat mengenai akses pemasaran hasil pertaniannya itu sangat terbatas. Mudah-mudahan harapan saya COVID-19 ini bisa berakhir dalam waktu tidak terlalu lama, sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan normal. Kemudian mengenai hasil pertanian, khususnya padi sawah yang ada di Kecamatan Bungi, khususnya di Kelurahan Karing-Karing ini memang boleh dikata produksi andalan untuk Kota Bau-Bau untuk padi sawah, di mana kita tahu bahwa varietas Cisantana khususnya untuk padi sawah itu sangat disenangi oleh masyarakat. Karena kenapa? Dari segi rasa memang dia sangat pulen, enak dibandingkan pada daerah-daerah lain. Kemudian untuk kebutuhan padi, beras untuk Kota Bau-Bau memang sangat kurang. Karena kenapa? Luas areal untuk tanaman padi sawah untuk Kota Bau-Bau itu tidak terlalu luas, jadi kurang lebih sekitar
sekitar 1.200 hektar. Kan kalau dibandingkan jumlah penduduk yang ada untuk kota Bau-Bau tidak sesuai, sehingga banyak hasil pertanian utamanya beras itu banyak datang dari Sulawesi Selatan. Untuk kebutuhan saja untuk kota Bau-Bau yang 1.200 hektar ini tidak bisa mencukupi, sehingga banyak datang impor dari Luar. daerah lain. Biasanya Om kalau untuk hasil berasnya hasil berasnya karing-karing biasanya dijual di mana? Kalau produksi beras yang ada di kota Bau-Bau khususnya karing-karing ini itu dipasarkan di kota Bau-Bau saja. Adapun mungkin daerah-daerah tetangga, kabupaten tetangga seperti Wakatobi, kemudian Buton Selatan, Buton Tengah, Eneke juga, bahkan sebagian besar masyarakatnya membeli beras yang ada di kota Bau-Bau, sehingga untuk kebutuhan tadi saya katakan kebutuhan beras yang ada tidak bisa mencukupi, karena kota Bau-Bau ini pusat perbelanjaan untuk beberapa kabupaten bahkan di luar provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin itu ya saya bisa sampaikan. Demikian Nevilda Arditoris, Bau-Bau Post TV Channel melaporkan dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara.